Episode kali ini, film dibuka di sebuah galeri mobil yang diadakan oleh Zane's Motor, sebuah perusahaan penjualan mobil mewah. Dan film akan mengupas kerasnya dunia sales penjualan, yang dimana menunjukkan seorang sales perusahaan yang sedang berusaha menjual mobil, dan tiba-tiba ya, seorang sales dan pembelinya menemukan mayat seorang sales wanita yang adalah rekan kerjanya. Dan oleh karena itu, tim CBI datang ke lokasi. Dan diketahui korban bernama Lizel Dawlux, 28 tahun. Dan akibat kematian pukulan benda tumpul yang mengakibatkan patah tulang tengkorak. Dan karena pakaian korban sangat lengkap, maka tidak ada tanda-tanda serangan seksual. Dan perkiraan waktu kematian kemarin malam. James Kenzie. I believe he's in the John right now. Brad Alliance. Agen Cho yang mencari penemu mayat berbicara dengan para sales. Cho menanyakan kemungkinan pembunuh Lizel pada Brad yang mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Dan juga mengatakan itu adalah sebuah tragedi karena para sales sudah seperti keluarga di perusahaan. Namun Patrick menyela itu, mengatakan itu tidak mungkin. Karena menurut Patrick, para sales saling menjatuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu dibantah oleh Brad. Oleh karena itu, Patrick mencobai mereka. Lizel's clients are going to need a new broker, aren't they? List upstairs in your break room. Dengan mengatakan bahwa kematian Lizel membuat calon pembelinya memerlukan sales baru. Dan daftar calon pembelinya ada di atas. Dan Patrick ingin melihat siapa pelari tercepat di antara sales. Itu membuat para sales berlomba mengambil alih calon pembeli Lizel. Dan itu juga membuktikan bahwa Patrick benar. Bahwa para sales akan saling berlomba mengejar pembeli. Walaupun itu sama dengan mengambil keuntungan dari kematian rekannya sendiri. Dan itu juga mengeluarkan satu sales yang tidak ikut berlomba dari calon tersangka. Karena menurut Patrick, hanya orang yang berani mengambil keuntungan dari orang mati yang cukup berani membunuh orang. Kecuali orang itu cukup licik dapat memanipulasi itu. Namun Patrick yang melihat dari ekspresi sales itu merasa bahwa sales itu bukanlah orang licik. Show up for work yesterday. I didn't know what to think. It wasn't like her. You were worried? Di pagi harinya, tim memulai investigasinya dengan mendatangi bos perusahaan yang akan kita panggil Sam. Ya, Sam memberikan informasi bahwa Lizel tidak masuk kemarin dan Sam sangat marah. Itu karena Lizel adalah penanggung jawab di acara galeri semalam dan Sam mengalihkan pada James Kenzie tanggung jawab itu karena ketidakhadiran Lizel. Di tengah perbincangan itu, Patrick melihat bahwa Sam sangat senang karena para sales saling bersaing. Dan itu membuat perusahaan mendapatkan untung $100 juta per tahun. Dan oleh karena itu, perusahaan membuat kompetisi setiap 6 bulan mencari sales top 1 yang akan mendapatkan hadiah sebuah jam tangan Rolex berlian. Sementara sales terbawah akan dipecat. Dan Sam juga mengatakan pada tim kapan showroom bisa dibuka kembali. Namun Cho tidak mengizinkan sampai bukti-bukti di TKP rampung dikumpulkan. When sharks stop swimming, they drown, right? Dan tim dibawa oleh Sam bertemu James Kenzie yang sedang merasa tidak enak badan. Ya, dan dia adalah penemu mayat sekaligus sales top 1. Di tengah Cho mengambil keterangan James. Seperti biasa, Patrick membuat teh. Dan diketahui dari James, dia terakhir kali melihat Lizel saat dia meninggalkan kantor sekitar jam 8.30 malam. Itu di tengah Lizel mempersiapkan acara galeri. Di saat yang sama, Patrick ditegur oleh James karena mengambil makanan James di kulkas. Okay. Setelah itu, Cho menanyakan pada James profil Lizel. Dan dari James diketahui bahwa Lizel bagus dalam bekerja. Namun nada dan cara sebutan James membuat Patrick tahu bahwa James kesal pada Lizel. She's a great girl. But you resented her. No. Yes. Dan karena Patrick melihat Lizel peringkat keempat, itu berarti James tidak akan kesal karena masalah persaingan. Dan Patrick menebak bahwa James kesal karena Lizel menggunakan daya tarik wanitanya mencari pembeli. Dan itu dibenarkan oleh James. Dan Patrick tahu itu karena James menyukai Lizel. Dan pengakuan James, dia pernah mengajak Lizel berkencan, namun ditolak. Dengan alasan Lizel memiliki pacar. Dan karena itu diketahui nama pacar Lizel adalah Jeff. Boyfriend is Jeff Sparhawk. Singkat waktu, scene berpindah di kantor CBI, di mana agen Van Pelt menyerahkan pada Lisbon nama dan alamat Jeff, pacar korban. Dan di saat itu pun, Lisbon ingin berbicara pada Van Pelt dan Ringsby. You know what this is about. Agents Rigsby and Van Pelt, are you involved in a personal relationship with each other? Yes.
strictly against CBI regulations. Ya, Lisbon telah tahu hubungan mereka. Oleh karena itu, Lisbon sebagai pimpinan tim akan melaporkan perihal ini pada atasan. Dan itu akan membuat salah satu dari mereka akan dipindahkan. Dan itu akan Lisbon mulai proses setelah kasus ini selesai. Where the hell is 4B? Dan scene berpindah di saat agen Lisbon dan Patrick mendatangi apartemen Jeff, pacar korban. Dan Patrick menguatkan Lisbon karena Patrick melihat rasa benci dan marah atas keputusan yang harus Lisbon taati perihal Vampel dan Ringsby. Namun Lisbon berpura-pura tidak terganggu oleh keputusan yang harus dia buat. Di saat yang sama terdengar suara aneh dari dalam apartemen Jeff. Rupanya, itu adalah Jeff yang marah dan merasa bersalah atas kematian Lizelle. I want to ask you some questions about Lizelle. Oh, the demolition, Jeff. I'm sad. I like to destroy things when I'm sad. Dan diketahui, Jeff adalah seorang musisi yang sedang berada di titik terendahnya. Dan Lizelle yang menjadi satu-satunya pembiaya hidup mereka dan pembiaya proyek musik Jeff. Lizelle was the breadwinner. Dan dari Jeff diketahui bahwa Lizelle sangat membenci pekerjaannya. Dan walaupun banyak pria kaya yang sering membelikan Lizelle barang mewah, namun Lizelle selalu mengembalikannya karena menjaga perasaan Jeff. Dan kematian Lizelle membuat Jeff merasa dialah penyebab kematian Lizelle. Namun Patrick melihat sebuah lukisan mewah, jelas itu sangat berharga. Dan alasan Jeff itu tidak dikembalikan karena rencana Lizelle itu akan dijual untuk biaya pernikahan mereka. Oh, stop. Self-pity will kill you. Setelah itu tim pergi dengan kesimpulan Jeff tidak memiliki alibi di waktu kematian Lizelle. Lisbon. Hey, I found something on that print. Lisbon yang menunggu pengecekan lukisan diberi informasi oleh Vampel yang mengatakan lukisan dibeli oleh Walter Mossberg seharga $30.000 dan juga dia adalah orang yang baru-baru ini membuat janji dengan Lizelle. Oleh karena itu, tim pergi menemui Walter di Chatamara Club. Sesampainya di sana, Lisbon tidak diberikan info di mana keberadaan Walter. Namun Patrick yang langsung saja menerobos membuat staf mengikuti Patrick sehingga Lisbon bisa memeriksa daftar tamu yang datang. Dan di saat yang sama, Walter datang dan tim berhasil bertemu Walter. Walter Mashburn? Dan oleh karena itu, Patrick dan Lisbon memulai pertanyaannya pada Walter. Bahwa apa yang membuat Walter memberikan lukisan mewah pada Lizelle. Dan pengakuan Walter, dia menyukai Lizelle karena Lizelle wanita yang pintar. Dan lukisan itu adalah hadiah karena Lizelle dapat mencarikan Walter mobil idaman Walter. Dan Walter yang melihat Lisbon memiliki aura unik, ingin mengajak Lisbon berkencan. Namun ditolak. Dan Patrick langsung bertanya apakah Walter membunuh Lizelle. Itu membuat Walter segera membayar makanan dan ingin menunjukkan sesuatu pada tim. Let me show you folks something. Rupanya, Walter menunjukkan kemewahannya, seperti perahu yang hanya dimiliki beberapa orang terkaya. Dan Walter pun memberitahu jika dia membunuh Lizelle, tim tidak akan menemukan mayat Lizelle. Karena dia akan membuat mayat Lizelle hilang seperti asap. Dan Patrick menyadari bahwa Walter menyukai sensasi menjadi tersangka. Ya, ada banyak yang tidak dapat dibeli dengan uang. Salah satunya sensasi menjadi tersangka pembunuhan. Dan oleh karena itu, Walter menantang Patrick. Jika Patrick menyangka Walter pembunuhnya, maka Patrick harus berusaha menangkapnya. Singkat cerita, di kantor tim memeriksa keberadaan Walter di waktu kejadian. Check anyway. Got something. Dan di saat yang sama, agen Cho datang dengan temuan barunya. Yaitu, di malam pembunuhan, Sam, bos showroom, melaporkan hilangnya sebuah mobil. Akan tetapi, 1 jam kemudian, dia menarik laporannya kembali. Namun ada yang aneh, karena mobil tidak diketahui telah ditemukan atau tidak. Dan di saat yang sama, agen Vampel datang dengan info terbarunya dari forensik. Yang mengatakan akibat kematian Lizelle adalah hantaman tunggal yang mematahkan tulang dan benturan di kepala. Dan Patrick mengatakan itu adalah akibat tabrakan mobil. Dan oleh karena itu, kini tim tahu bahwa sebuah mobil adalah alat pembunuhan Lizelle. Dan jika tim menemukan mobil itu, tim dapat memeriksa DNA pengemudi dan DNA Lizelle. Dan itu bisa menuntun pada siapa yang telah membunuh Lizelle. Dan oleh karena itu juga, kini Patrick dan Cho kembali ke showroom mencari tahu mengapa Sam mencabut laporan hilangnya mobil pelanggan mereka. Been sick on and off for a month. It's not my fault I got a stomach bug. Namun tim datang dan melihat pertengkaran bos dan James karena turunnya penjualan James karena sakit perutnya. Testarossa belongs to an Alexa Landau. It disappeared from your service department. Where is it?
I don't know. Ya, tim menanyakan di mana mobil yang sempat dilaporkan hilang itu. Namun Sam mengatakan tidak tahu. I don't know. Dan alasan pencabutan laporan karena hilangnya mobil adalah drama rumah tangga pemilik mobil. Oleh karena itu, showroom tidak ingin ikut campur. Not to let her pig husband near it. He tells me this later. Dan diketahui pemilik mobil bernama Lando. Oleh karena itu, agen Cho akan melaporkan info ini pada agen Lisbon. Dan kembali lagi, Patrick memeriksa makanan James. Dan diketahui bahwa beberapa hari yang lalu makanan James hilang dicuri. Dan itu membuat Patrick merasa aneh. Siapa yang ingin mencuri makanan James? It's not really a popular soup meat, is it? Each his own. Singkat waktu, kita berpindah pada agen Van Pelt dan Ringsby yang menemui Lando, pemilik mobil. Dan diketahui, dia melakukan itu karena takut narkobanya akan ditemukan polisi. Sementara dia sedang dalam persidangan perebutan hak asuh anaknya. Oleh karena itu, dia menyuruh Jeff, pacar Lizelle, mengambil mobil itu. Dan mobil itu sebagai imbalannya. We got a lead on Sparhawk and the missing Ferrari. Sementara itu, agen Cho dan Patrick yang berada di showroom diberi kabar bahwa tim mendapatkan informasi penemuan mobil Jeff, pacar Lizelle. Namun Cho yang ingin kembali diminta oleh Patrick untuk mengantarnya ke suatu tempat. Patrick! Ahoy! Rupanya, Patrick menemui Walter di dermaga. Stakeout. What's the stakeout? Sementara itu, Lisbon dan tim menemukan mobil Ferrari Jeff yang sengaja ditabrakannya. Dan Jeff ditemukan dalam keadaan mengamuk. Namun Lisbon melihat bahwa Jeff melakukan itu agar dia dapat ditembak polisi. Ya, Jeff berencana mengakhiri hidupnya. Namun tak ingin diskon nyawa sendiri. Dan dia mengaku dia membunuh Lizelle. Namun Lisbon berhasil membuat Jeff tenang dan berhasil mengamankannya. Dan scene berpindah pada Patrick yang bersama Walter. Ya, Walter yang menyukai sensasi menjadi tersangka pembunuhan. Dan Patrick masih menanyakan apakah dia membunuh Lizelle. You tell me. I'll know soon enough. Namun Walter ingin Patrick yang mencari tahu itu. Dan setuju jika Patrick ingin membaca dirinya dengan cara Patrick. Thing for thrill. Yes, pretty much. Sure, I guess. Dan di saat yang sama, Van Pelt dan Ringsby mulai resah dan bertengkar soal siapa yang harus pindah. Yang dimana Ringsby tidak ingin meninggalkan tim CBI dan Van Pelt juga tidak ingin karirnya rusak karena hubungannya. We've only been dating a couple months. Who knows what's gonna happen? Well, sure, but what's stupid about it? Dan diperburuk dengan Ringsby yang seolah tidak serius untuk menikahi Van Pelt, membuat mereka bertengkar hebat. Fresno office and smile about it? You know what? Fine. Do whatever you want, Grace. Kembali dalam kasus di mana Jeff dimintai keterangan dan tim akan segera mendapatkan hasil DNA di mobil Jeff. Ya, jika ada DNA yang menunjukkan bahwa Lizelle ditabrak menggunakan mobil itu, maka Jeff menjadi tersangka. Namun tim ingin mempersingkat waktu dan memberikan peringanan hukuman pada Jeff jika mengakui tanpa harus menunggu hasil DNA. Namun Jeff mengaku dia tidak membunuh Lizelle secara fisik, namun secara metafora, yaitu karena keegoisan Jeff di musiknya, sehingga Lizelle harus bekerja keras demi dia. Dan Jeff juga mengatakan dia sangat mencintai Lizelle. Jika dia yang membunuhnya, maka tim tidak akan berbicara dengannya karena dia pasti telah mati juga. Pengakuan itu membuat Lisbon dan Cho membutuhkan Patrick. You cannot train it to not react. Then where did I hide the ring? Dan scene pun berpindah pada Patrick yang sedang bermain trik bersama Walter agar Patrick dapat membaca otak kadal yang dimiliki Walter. Dan di saat Patrick berhasil mendapatkan cincin yang disembunyikan oleh Walter dengan cara Patrick membaca respon Walter. Namun Walter masih tidak percaya kemampuan Patrick dan berkata Patrick mengecewakannya. Dan karena itu Patrick harus membuktikan lagi, namun kini lebih dengan cara ekstrim. Jane, what are you doing? Joe, proving a point. Ya, Patrick akan mengendarai mobil dengan mata tertutup. Dan untuk menentukan arah, Patrick akan merasakan reaksi dari Walter. Dan itu membuat Walter merasakan sensasi baru. Namun Patrick lupa memasang rem saat parkir. Dan itu membuat mobil jatuh ke laut.
least no one got hurt. Get you a new one. Sorry. Singkat cerita, Patrick kini ingin membelikan Walter mobil baru dan meminta pada Brad yang adalah sales top 2 agar memandu mereka memilih mobil. Karena Patrick yakin nomor 2 selalu berusaha lebih keras. Right. Shall we? Diawali dengan Brad menunjukkan mobil yang berwarna abu-abu. Namun Walter tidak menyukainya. Oleh karena itu, Patrick menuntun mereka mencari mobil. Actually, no, let's go this way. Shall we? Makes it very hard to get away with murder. Dengan membaca gerak tubuh, Patrick menuntun mereka di sebuah Ferrari merah. Dan Patrick mengatakan inilah mobil yang cocok buat Walter. Namun Brad seolah tidak setuju dan mengatakan bahwa itu tidak cocok buat Walter. Namun Patrick mengatakan itu sangat cocok. Hanya saja ada sebuah penyok di bagian depan. Tapi Patrick tahu itu bisa dibenahi. Namun Brad mengatakan di lantai atas masih banyak yang lebih bagus. Namun usaha itu membuat tim curiga. You feeling alright? I'm fine, yeah. Dan Cho menanyakan apakah Brad baik-baik saja. Dan Patrick mengatakan dia tidak baik-baik saja. Karena mobil ini adalah mobil yang Brad pakai membunuh Lizelle. Dan itu disangkal Brad. Namun karena terlalu takut, itu membuat Brad lari dan dikejar oleh agen Cho. This car was the hidden ring, wasn't it? Yep. And you... Dan disitulah Walter juga sadar bahwa Patrick membaca otak kadal Brad agar menuju tempat yang Brad tidak ingin seorang pun datangi. Dan Patrick membenarkan itu. Dan Walter pun merasa petualangannya sudah berakhir dan merasa senang. Dan kini Brand diinterogasi. Dan karena mobil yang menjadi alat pembunuhan telah ditemukan, Brand hanya bisa bercerita bahwa itu semua karena Lizelle melihatnya menaruh racun pada makanan James agar dia dapat mengalahkan James. Karena menurut Brad, posisi kedua adalah pecundang yang pertama. Dan di hari itu, Lizelle membuang makanan James dan ingin Brad memberitahu James dan meminta maaf. Dengan ancaman dia akan memberitahu James apa yang terjadi. Dan di malam itulah Brad merencanakan pembunuhannya. Whatever in my life. Setelah itu semua, Brad ingin tahu bagaimana bisa Patrick tahu bahwa dia pelakunya. Dan Patrick mengatakan karena nomor 2 selalu berusaha lebih keras. Setelah itu semua, kini Lisbon menemui Van Pelt dan Rinsby dan mengatakan, ya, Lisbon akan tutup mata dan telinga untuk mereka. Namun tidak boleh terlihat mesra di kantor, apalagi berciuman. Dan itu langsung disetujui oleh Van Pelt dan Rinsby. Dan film ditutup oleh Patrick yang mendapatkan mobil dari Walter. Karena Walter mendapatkan sensasi baru. Dan oke guys, sampai di sini dulu filmnya. Bye. Promise you won't break the speed limit? Nope. Stay tuned for scenes from our next episode.